Hai, selamat malam semuanya. Sampai bertemu kembali dengan saya, Jenny Cahyadi, dalam acara Satu Jam bersama Jane Merlin. Nah, pada malam kali ini, acara kita lebih spesial karena kita mengundang guru untuk isi acara kita dengan sharing bagaimana menjadi seorang guru yang berkualitas. Tapi karena tadi saya mendapatkan kabar bahwa Serdidimsnya, oh ya ini sudah nyampe ya Serdidims, oke. Ini panjang umur nih, baru mau dikasih tahu ke pesertanya bahwa Serdidimsnya lagi di jalan, mungkin belum nyampe, rupanya udah nyampe di depan layar ya. Memang luar biasa Serdidims. Oke, sebentar ya. Jadi sudah sempat ambil Sedidim, Ya, Miss Jane. ambil Sudah nafas sampai di dulu, rumah ini. tenangkan diri, ya. Oke, mungkin mic-nya lupa diaktifkan ya, belum ada suaranya sebentar. Oke, Halo Miss Jane, kedengaran suara saya? ada suara? Kedengaran? Coba, ya, coba saya dengar ada suaranya. Halo Miss Jane, kedengaran nggak suara Iya, saya? terdengar ya, bagus, bagus. Iya, bagaimana Sodidim sudah sempat ambil nafas? Wah, ini memang hari yang sangat sibuk ya. Ya, nggak apa-apa. Kita ambil nafas, tenangkan diri dulu sambil saya yang buka dulu ya. Jadi saya izin ambil waktu untuk berdoa dulu sebelum kita mulai acara ini. Semoga semuanya berjalan, bermanfaat, dan lancar. Semoga acara dan pertemuan kita kali ini membawa manfaat bagi semua insan yang ada di Indonesia maupun di mana saja. Terima kasih. Oke. Ya, jadi hari ini acaranya sangat spesial ya, karena kita tahu sebagai guru itu bukan pekerjaan yang gampang. Bahkan memilih profesi sebagai guru saja itu juga bukan pilihan yang gampang. Ya, nah hari ini kita dengan waktu yang begitu singkat, kita ingin bercerita yang tentunya tak akan pernah habis dan tak akan bosan dengan guru kita yang begitu luar biasa. Ya, saya katakan dia luar biasa sebab memang Pak Dimpu ini tidak biasa. Ya, jadi memang tidak biasa. Sir Mardimpu Sihombing, nama lengkapnya mungkin adalah Sir Mardimpu Sihombing Lumbantoruan. Ya, Benar? benar Miss Jane. SPD, MPD, ya, dia adalah seorang guru dan juga wakil kepala SMA Sekolah Santa Maria Medan, yang seorang sosok
pemuda ganteng, pintar bernyanyi, pintar bersosialisasi, dan pastinya dia paling jago geografi. Dengarnya nih sudah mau berangkat ke Kuala Lumpur ya Pak ya. Ya, Benar, Miss Jane. wah, dalam rangka apa nih, Sodidims? Ya, sebenarnya kan berangkat ke Kuala Lumpur itu sebenarnya lanjutan dari tahun lalu sebagai perwakilan guru Indonesia untuk Oh, perwakilan guru untuk melaksanakan beberapa program tentunya yang mm-mm. berdampak bagi murid dan juga Ya. sekaligus untuk sebagai seperti kegiatan diplomat muda di bawah naungan United Nations untuk menyuarakan Oh. tentang krisis lingkungan dan juga Hmm. tentang bahaya human trafficking gitu Miss Jane. Wah, ini sebuah misi yang luar biasa nih, Sedidims. Bukan lagi mengangkat amanah sebagai guru ke sana, tapi juga sudah menyangkut isu dunia ya di bawah Ya, United States. Luar biasa. Semoga sukses ya nanti, Sedidims ya. Saya amin. lanjutkan lagi, sepertinya sudah ada yang ngechat. Katanya tadi saya lupa menyambung kalimat saya, belum punya pacar. Tadi ada yang ngechat seperti itu ya. Tapi teman-teman semua tahu nggak kenapa dia belum punya pacar? Itu titik permasalahannya ya. Tapi masalah yang itu nanti kita akan simpan sampai ke yang terakhir nanti. Ya. Save the best for the last. Oke, kita lanjutkan Yes. dulu. Nah, yang Boleh. saya tahu Sedidims ini dari pernah kita cerita-cerita dulu, dia juga seorang guru yang senang menonton gitu, menonton Ya. segala genre film gitu. Tentunya saya percaya orang yang senang menonton akan lebih banyak perspektif ya yang didapat dari apa yang dia lihat gitu. Dan juga beliau adalah seorang guru yang luar biasa tadi saya katakan. Mengapa? Karena dia berbeda dengan guru lain. Bila guru lain, dia merasa saya itu seorang guru. Tapi Sedidims ini dia mau membuang label itu. Bagi dirinya, saya bukan seorang guru. Tapi saya adalah sahabat mereka. Mereka itu adalah anak muridnya. Oke, satu lagi, bila para guru sering mengeluhkan anaknya, kamu kok tidak bisa sih? Kamu kok belum bisa sih? Tapi bagi Sedidims di dalam kamus hidupnya, tidak ada kata kamu tidak bisa. Tetapi dia menggantikan itu dengan semua murid adalah luar biasa. Itulah sosok luar biasanya Sir Didims yang membuat saya tertarik untuk mengundangnya hadir bersama kita pada hari ini ya. Dan begitu banyak prestasi beliau yang bila saya baca mungkin 1 jam Jane Marlyn Holmwise ini itu tidak akan pernah bisa mewawancarai beliau, tapi hanya membaca semua urutan-urutan prestasinya karena saya baca sendiri. Wah, itu membuat saya bergidik ya, benar-benar luar biasa. Tapi di sini saya padatkan dan saya rangkumkan ya seadanya, dan itu cukup akan mencerminkan bagaimana seorang sosok Sedidims, dan juga tentunya hal itu bukan menjadi gambaran diri dia yang sebenarnya. Apa yang menjadi gambaran Sedidims yang sebenarnya itu akan lebih mulia lagi bila kita berbicara langsung dengan orangnya nanti ya. Jadi beliau sebenarnya adalah guru yang tulisan refleksinya turut diterbitkan oleh Kemdikbud. Kita tepuk tangan untuk Sedidims ya. Itu sangat jarang loh bisa mendapatkan pilihan, oh saya jatuh hati dengan tulisan ini gitu ya. Dan sosmed yang beliau selalu isi dengan TikTok, pendidikan, semuanya saya baca ya, itu semua yang saya baca semua memiliki konten positif yang sangat membuat para guru bisa mendapatkan bagaimana inspirasi menjadi seorang Sedidims yang kalau saya lihat foto-fotonya begitu akrab dengan anak didiknya. Jadi seperti saudara gitu, bukan seperti guru dan anak didik gitu, seperti saudara. Nah, dan kalau saya melihat begitu banyak anugerah dan prestasi penghargaan yang didapatkannya, diantaranya adalah anugerah untuk pendidikan dengan kategori Guru Kreatif Kota Medan.
baru-baru ini juga video edukasi TikToknya yang berjudul DNA Kebinekaan itu masuk dan terpilih sebagai 50 video terbaik lomba video kreasi edukasi TikTok untuk merawat harmoni dan keberagaman oleh BNPT. Tepuk tangan sekali lagi untuk Sedidim. Selamat ya Sedidim. Nah, nanti tentunya selain itu beliau juga adalah seorang guru inspiratif versi IDN Times dan Berita Satu. Jadi ini bukan kita berikan julukan, oh kamu guru inspiratif saya, bukan seperti itu, tapi sudah diakui gitu, diakui ya. Seorang guru juga penggerak, seorang guru penggerak Kemdikbud dan seorang guru sekolah istimewa. Ini adalah anugerah ya, anugerah prestasi. Kemudian guru dan influencer oleh Komfindo dan KPN. Finalis Indonesia Teachers Award. 10 terbaik suara kencana se-Indonesia. Dan beliau juga sering memenangkan banyak pertandingan olimpiade yang diselenggarakan, terutama yang berkaitan dengan bidang studi yang diajarkan beliau, yaitu geografi ya. Kemudian juga beliau adalah founder dari komunitas Sahabat Padi Medan. Dan beliau juga adalah ketua umum guru penggerak Kemdikbud Ristek. Ya, tingkat SMA, SMK, SLB, seprofesi, seprovinsi Sumatera. Nah, kita lihat, ini sudah berapa menit saya baca belum siap-siap semua. Apalagi yang masih panjang. Jadi tanpa membuang waktu lagi, saya lebih baik langsung saja kita langsung kepada Sedidims ya. Apa kabar Sedidims hari ini? Sepertinya sangat apakah setiap hari semalam ini tiba di rumah? Nah, pasti luar biasa Miss Jane, apalagi hari ini dengan Miss Jane, seorang inspirasi bagi tidaklah, saya tidak apa-apa. Tidak seperti itu, tapi memang saya sangat yang merasa terhormat dan memiliki keberuntungan bisa menghadirkan Sedidims di antara kita di sini untuk membagikan ya praktik baik, cerita baik kepada rekan sejawat kita, kepada semua yang ada di sini ya. Nah, jadi saya tahu ya dari pagi Sedidim sudah keluar dari rumah, pulangnya lihat sampai petang-petang begini, belum sempat makan, belum sempat mandi, tapi tetap ganteng. Itu dia ya kan? Lalu bagaimana nih kita mulai dengan interview pertama ya Sedidim. Jadi kita ngobrol santai aja, tapi di antara kita tidak akan ada dusta di antara kita. Deal? Oke. Nah, saya ingin tertarik sekali dengan bagaimana pengalaman masa kecil dari Sedidim. Boleh diceritakan sedikit kepada kita yang ada di sini supaya acara ini lebih spesial. Karena saya yakin banyak yang mau mengenal Sedidim. Oke. Yeah, Miss Jane, thank you so much because such an honor for me especially ya. Karena memang Miss Jane dari 2019 kenal. Dan saya dulu sangat terkagum-kagum ketika melihat ini presenter International Transformative on Education ya, yang bersama dengan beberapa negara pada saat itu. Nah, kalau berbicara mengenai masa kecil Miss Jane, saya mengalami masa kecil yang bahagia, menurut saya bahagia, tetapi saya banyak mengalami proses pahit sebenarnya. Begitu Miss Jane. Sederhananya. Jadi sebenarnya masa kecil saya itu saya dituntut untuk bertindak dan berbuat tidak sesuai dengan usia saya karena memang pada saat itu terjadi apa ya kalau istilah negara resesi dan orang tua saya pada saat itu juga sedang berada dalam masa ekonomi yang sangat tidak stabil sehingga kondisi meminta saya atau menuntut saya untuk menjadi seorang yang memang kuat dengan situasi. Sebenarnya saya mengatakan bahagia, tetapi sebenarnya batin saya merasa saya mengalami kepahitan sebenarnya ketika masa kecil begitu Miss Jane. Iya, anak keberapa Sedidim? Wow, kalau ini pertanyaannya Miss Jane, anak keberapa? Saya anak ke-7 dari 8 bersaudara Miss Jane. Banyak iya. keluarga besar. Iya, memang
rame ya, itulah yang Yes. membuat proses sosialisasi itu berjalan begitu baik juga ya. Jadi semua hal itu mengajarkan kita dari lingkungan kita ya. Kalau bicara tentang perkenalan kita di yang international conference itu, saya yang malu sendiri ya. Karena pada saat itu saya yang S1 sendiri, Anda-anda semua sudah S2-nya. But you are Aduh, the winner, iya Miss iya. Jane. From S1, tapi you are the real winner. I never expect that. Oke, Ya. oke. Lanjut. Lalu, dalam hati dan pemikiran dari Sedidim sendiri selama ini, apa arti dan makna keluarga menurut Sedidim? Iya, Miss Jane, kalau bagiku pribadi, keluarga itu adalah salah satu anugerah terbaik yang diberikan Tuhan. Karena tanpa keluarga, aku tidak bisa menjadi Mardimpu seperti sekarang ini. Dari keluarga, aku pribadi belajar bagaimana menjadi seorang pribadi yang kuat dan menerima diri sendiri dengan kondisi yang bagaimanapun. Jadi bagiku keluarga itu adalah anugerah terindah yang memang bisa menjadi tempat bagiku untuk senantiasa melakukan perubahan dan selalu mempedulikan antara yang satu dengan yang lain. Aku harus bisa menerima diriku, menerima orang lain yang ada di dalam keluargaku dengan segala kelemahan yang ada. Bukan, saya tidak berpusat pada kelebihan, tetapi segala kelemahan yang ada saya harus bisa melihat itu menjadi sebuah keistimewaan. Begitu, Miss Jane. Setuju. Saya setuju, ya. Soalnya segala sesuatu yang bisa kita terima, maka itu tidak akan pernah menjadi masalah bagi kita. Tapi kalau ada sesuatu yang tidak kita terima, maka itu menjadi masalah bagi kita. Luar biasa sekali Sedim. Mungkin Sedidim sering juga menyanyikan lagu, apa tuh? Harta yang paling berharga Berharga adalah adalah keluarga. keluarga. Yes, Ya, that's one of oke. my Lalu favorite song, Miss Jane. Saya tahu ya. Oke. Apa yang mendorong Sir memilih profesi sebagai seorang guru terakhir ini? Ya, Karena kan awalnya dengan kemampuan Sedidim, saya yakin mau jadi politikus, mau jadi dokter, itu juga pasti bisa gitu. Tapi kenapa memilih profesi guru? ya, thank you Miss Jane. Awalnya saya tidak mau jadi guru, Miss Jane. Honestly, tidak pernah berpikir sekalipun itu saya pengen jadi guru, tidak pernah. Kok Ada bisa terjerat? ada, ya tidak pernah. Tetapi setelah itu tadi, pertanyaan pertama Miss Jane tadi, apa arti penting keluarga bagiku? Ya, Iya. tadi kan aku sudah dikasih Tuhan anugerah melalui keluarga, melalui kesederhanaan, dan juga melalui segala kekurangan. Nah, maka saya tentunya kenali diri saya dong. Saya harus terima segala kekurangan yang ada pada diri dan keluarga saya. Nah, pada kondisi yang tadi di awal masa kecil saya, yang saya rasa menurut saya bahagia tetapi pahit perjalanannya, maka saya lihat dan terima diri saya dari awal itu cita-citanya jadi seorang presenter, Miss Jane. Saya pengen sekali menjadi seorang. Oh, cocok juga itu. Setelah itu saya kembali kepada posisi diri saya, begitu ya. Saya tahu siapa saya kenali keluarga saya, siapa orang tua saya, maka pada saat itu datang surat undangan supaya saya mengikuti jalur PMP dulu namanya, pemanduan minat dan prestasi. Dan puji Tuhan memang beasiswa full dari Kemendikbud begitu ya. Memang sebenarnya dengan berat hati saya harus saya pada akhirnya akan jadi seorang guru ini bagaimana. Tetapi dengan penerimaan terhadap diri saya dan keluarga saya, karena saya sadar akan diri saya siapa, maka Tuhan, ini adalah jalan terbaik untukku, maka aku akan menikmati proses ini, aku akan menerima ini. Banyak orang yang luar biasa engkau pakai menjadi seorang pewarta dan pelayan yang baik, karena memang benar-benar menerima diri dan juga mensyukuri anugerah yang meskipun sangat sederhana ini. Jadi saya terima diri saya, dan pada akhirnya saya mau menjadi seorang guru, begitu Miss Jane.
Ya, pendidik. Dan akhirnya, ya, Mr. Didims ini benar-benar bersinar terang dan menjadi pilihan yang terbaik ya untuk Studi Dims ya. Seandainya dulu Studi Dims jadi presenter atau jadi aktor, itu kira-kira lebih banyak idolanya mana? Waktu jadi guru atau jadi presenter? Nah, mungkin saja waktu jadi guru. Karena Wah, ya, dari guru itu segenerasi demi segenerasi ya kan? Jadi saya yes. juga udah mau memperingatkan Sedidim nanti kalau Anda seandainya ada acara pernikahan, jangan lupa menyiapkan perhelatan yang luas untuk 1.500 orang ke atas ya, karena idola Anda begitu banyak yang akan diundang. Bercanda. Oke, oke. Kita kembali ke laptop. Lalu, seberapa pentingnya memangnya menjadi guru itu bagi Sedidim sendiri? Setelah menjadi guru, Anda apakah menyadari seberapa pentingnya menjadi guru itu? Iya, terima kasih Miss Jane. Jadi kalau bagiku pribadi, ketika ada pertanyaan seperti ini, seberapa penting menjadi seorang guru? Tidak ada duanya, Miss Jane. Sangat-sangat penting. Karena apa? Negara tanpa guru, maka negara akan mengalami kemunduran. Ketika dulu Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh sekutu, maka apa pertanyaan mereka? Berapa banyak lagi sisa Bersama. guru, begitu kan? Nah, kita Ya. belajar dan berkaca dari masa lalu, begitu. Maka bagi saya, guru yang itu kenapa disebut guru itu sangat mulia. Ya, jadi bagi saya tidak ada duanya Miss Jane. Tidak ada duanya dan guru itu benar-benar sangat penting. Tanpa guru maka negara itu tidak akan pernah mengalami kemajuan dan juga perubahan yang baik. Begitu Miss Jane. Benar, terima kasih Sedidim. Saya setuju. Jadi ibaratnya sebuah kapal ya, bila ada sebuah kapal, maka guru itulah nakodanya. Dia yang menentukan bagaimana kapalnya itu bisa berlayar sampai ke tempat tujuan dengan aman dan Iya. mencapai tempat yang ingin dituju tentunya. Oke, lalu kita juga ingin menanyakan nih, siapa nih tokoh idolanya Sedidim? Tokoh idola saya. Apakah ada orang yang menginspirasi Sedidim? Atau idola siapa aja? Iya, sebenarnya honestly saya tidak ada spesifik tokoh idolanya Miss Jane. Tetapi saya itu sangat mengidolakan kedua orang tua saya sebenarnya. Dua-dua mereka saya sangat idolakan. Jadi mereka itu adalah sumber inspirasi terbesar dan idola bagiku. Karena apa? Mereka mau dan mampu menerima apa ya latar belakang yang tiba-tiba harus mengalami kehidupan yang sangat berat dan pahit dengan berbagai hal ya boleh dikatakan kepahitan begitu ya. Tetapi saya bisa melihat mereka bisa bertanggung jawab, mereka berdua, mama dan papa saya itu bertanggung jawab dengan kami 8 orang. Dan hingga sekarang Terus berjuang ya. menunjukkan tanggung jawabnya itu. Jadi sosok dua orang ini, bapak mama saya itu adalah orang yang benar-benar selalu menginspirasi saya. Dan bapak saya pernah berbicara begini, apapun yang kamu lakukan, ketika itu bermanfaat dan berdampak bagi dirimu, maka lakukan, jangan mengeluh. Kemudian mama saya ngomong begini, nah kita diajarkan menjadi seorang yang penuh belas kasih, bukan hanya kepada manusia, tetapi kepada apapun dan siapapun di dunia ini. Maka bertindaklah, kalau istilahnya berlakulah transendental. Kamu harus melampaui batasmu supaya kamu bisa berdampak benar-benar bagi dirimu dan juga berdampak bagi semua komponen yang ada di muka bumi ini. Itu sih yang paling saya senangi dari mereka berdua. Walaupun mereka pendidikannya, papa saya itu cuma tamat SMA, mama saya cuma tamat SD, tetapi mindsetnya mereka berdua itu sungguh membawa saya menjadi seorang Mardin Kuswombing yang begitu terbuka terhadap banyak hal dan memang benar-benar perspektifnya harus dari sudut pandang yang banyak untuk memandang segala sesuatu. Begitu Miss J. Sangat menginspirasi sekali Sedidim. Jadi sebenarnya dari apa yang diungkapkan oleh Sedidim, saya bisa melihat bahwa ternyata pengaruh ya dari bagaimana kebijaksanaan keluarga dan pendidikan keluarga itu sendirilah yang akan menghasilkan sosok anak seperti apa. Ya, dan ternyata kita juga tahu bahwa pengetahuan itu tidak selalu selaras dengan kebijaksanaan. Bisa jadi
ya, tingkat pendidikan itu tidak mengukur ya, tidak menjadi patokan atau tolak ukur kebijaksanaan seseorang. Bisa jadi orang tua kita tamat SMA atau tamat SD atau SMP, tetapi mereka memiliki kebijaksanaan yang luar biasa. Kirim salam untuk orang tua Sedidim. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua Sedidim yang sudah begitu bagus dan begitu baik ya, mendidik Terima kasih. Sedidim dengan begitu penuh hati, penuh cinta kasih, penuh perjuangan, dan dengan segenap jiwa memberikan bekal-bekal kebijaksanaan yang begitu baik, yang akhirnya semua itu berefek kepada ya begitu banyak orang yang ada di sekitar Sedidim. Ya, semoga orang tua Sedidim sehat selalu. Ya. Amin. Nah, lalu apakah, amin, lalu apakah Sedidim sekarang merasa Sedidim sudah berhasil belum menjadi seorang guru? Iya. Miss Jane, kalau ini juga pernah saya ditanya ini Miss Jane. Sebenarnya ini salah satu pertanyaan pamungkas sebenarnya kalau menurut saya yang membuat kita falling into the pieces. Begitu. Enggak, ini sebenarnya sebuah pertanyaan yang bukan mau menjebak ya, tapi ini sebenarnya pertanyaan yang supaya kita lebih tahu ya bagaimana perspektifnya Sedidim terhadap keberhasilan yang sudah dicapai gitu. Apakah Ya, sudah puas Miss dengan Jane. keberhasilan ini ya? Miss Jane, jadi ketika saya ditanya seperti pertanyaan seperti ini Miss Jane, jadi kalau bagi saya ya, sama ketika kita ingin suatu hal, maka memang sebenarnya tidak ada yang sempurna. Dan ketika kita pun menginginkan banyak hal, maka tidak akan pernah semua tercapai. Nah, maka kembali lagi ke saya dari perspektifnya saya yang mungkin, saya belum begitu berhasil menjadi seorang guru. Ya, karena apa? Karena menurut saya, pengalaman saya yang menjadi seorang guru baru 11 tahun ini, itu belum tentu akan menjadi perspektif yang bisa dipergunakan di masa yang akan datang. Jadi, kalau bagi saya, berhasil atau tidaknya saya itu menjadi seorang guru adalah ketika saya mampu melakukan berbagai kebaikan yang bisa juga diamati dan dilakukan oleh orang lain dan bisa menimbulkan perubahan yang baik bagi orang lain. Memang sebenarnya sepanjang yang saya lihat, terutama kepada murid, ada yang berhasil, ya. Tetapi menurut saya sebagai seorang guru belum begitu berhasil menjadi seorang guru di usia saya yang masih sangat muda. Yang saya lakukan sekarang ini adalah bagaimana saya membekali dan mempersiapkan diri saya untuk selalu berinovasi. Karena ketika kita berinovasi, tantangan kita sejatinya ke depan adalah harus berinovasi terus, begitu. Gitu Miss Jen. Jadi kalau menurut perspektifnya saya belum begitu berhasil menjadi seorang guru. Karena apa? Karena bagi saya, ketika perubahan yang saya lakukan hanya bisa dinikmati sekarang ini, tidak bisa juga dinikmati ketika saya sudah di usia 50 tahun, maka menurut saya belum berhasil menjadi seorang guru, atau saya kurang berhasil menjadi seorang guru. Maka harapan saya, ketika saya di usia 50 tahun nanti, apa yang saya lakukan sekarang, itu bisa bermanfaat juga bagi generasi seterusnya. Itu Miss Jane. Baik. Saya paham. Dan saya hampir speechless ya menghadapi Sedidim yang begitu rendah hati seperti ilmu padi ya. Kemudian saya sudah memahami bagaimana perspektifnya Sedidim ya, bahwa tolak ukur keberhasilan Sedidim itu ternyata adalah bukan tolak ukur dengan hasil yang didapat dan dicapai pada saat ini, tetapi adalah perubahan apa yang akan terjadi 30 tahun atau 20 tahun ke depan nantinya, bukan hanya terhadap perubahan untuk kehidupan Sedidim sendiri, tetapi mungkin untuk bangsa dan negara ini. Ya. Nah, memang luar biasa sekali. Nah, itulah yang membuat saya selalu terharu ketika berbicara dengan guru ya. Dan mereka itu selalu melupakan diri mereka sendiri, dan mereka itu selalu menjadi kerdil di depan orang lain, tetapi sebenarnya memiliki hati yang begitu besar ya, melampaui semesta ini. Ya, tetap dengan kerendahan hati yang begitu baik, tetapi dengan mutu yang begitu tinggi. Bagus ya, Sedidim. Lalu saya ingin tanya, menurut Sedidim sendiri, apa Sedidim punya kekurangan?
Kalau Wow. ada, kekurangannya apa tuh? Mungkin. Oh, memang Miss Jane benar-benar seorang kanselor sejati ya, Miss Jane ya. Jadi uh, Tidak. kalau saya ditanya apakah saya punya kekurangan, hidup saya ini adalah kekurangan saya, Miss Jane. Hidup Hmm, saya, hidup yakin? saya seperti sekarang ini adalah kekurangan saya. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena memang saya tidak peduli apa kata orang. Ya, saya tidak mau. I don't care what people say about me. Karena apa? Ketika orang mengatakan A sampai Z mengenai saya, bukan menambah uang di rekening saya kan, di sini bukan. Tetapi Hmm. bagi saya, apakah kalau ditanya saya apakah punya kekurangan, saya ini adalah kekurangan yang memang harus saya selalu bekali dan benahi dengan cara melihat orang yang lebih hebat, melihat orang yang punya pengalaman hidup yang luar biasa. Begitu. Jadi sebetulnya kalau menurut saya, kenapa orang-orang selalu bertanya, ah kamu kalau ikut ini pasti menang, kalau ikut ini pasti menang. Loh, kalau menurut saya, ini semuanya saya lakukan adalah kekurangan. Karena apa? Saya ingin mengejar kekurangan saya ini, sehingga di mata orang saya bisa tidak terlihat kurang. Begitu. Tapi kalau bagi saya, kekurangan saya adalah saya ini. Begitu, Mister. Oke. Ya, jadi ini ya sangat mengerti ya tentang diri Anda sendiri ya, walaupun mungkin seluruh dunia mungkin tidak akan melihat. Kalau saya sendiri ya, saya tidak melihat adanya kekurangan dari Sedidim, benar. Mulai dari ujung rambut sampai ke ujung kaki, dari fisik semua tidak ada kekurangan, dari hidup semuanya juga tidak ada kekurangan. Yang saya lihat kekurangan pendamping. Miss Zain kalau dalam hal itu, Aduh, tiba-tiba ada halilintar, sepertinya saya mau dikutuk ini. Maaf, bertobat dulu. Enggak. Enggak. Kalian tahu nggak kenapa Sedidims ini saya katakan dia kenapa sampai hari ini belum punya boleh dibilang pasangan hidup? Ya, karena di dalam hatinya menurut saya mungkin penuh dengan banyak orang di dalam hatinya sehingga sampai saat ini dia itu masih belum sempat memikirkan itu yang pertama. Yang kedua adalah itu karena kayak seperti kita mau memilih calon pendamping, itu pasti adalah hal yang bukan main-main gitu bagi Sedidim. Jadi itu adalah hal yang sangat serius. Seperti seorang presiden bila dia memiliki seorang istri yang sah, tentunya itu yang akan menjadi ibu negara bagi kita semua nantinya. Sementara Sedidim sendiri seorang bapak guru, maka sosoknya mempelai yang akan bersanding dengan Sedidim layaknya juga pastinya adalah seorang sosok ibu guru bagi semua anak didik Sedidim itu. Jadi saya yakin checklistnya Sedidims itu pasti panjang gitu ya. Nah, jadi sabar ya teman-teman semua yang mau tahu bagaimana nanti kita save the best for the last. Nanti saya akan interview Sedidims tentang hal itu, oke? Nah, next dulu ya. Lalu, saya tahu bahwa ketika Sedidims mengajar dengan cara-cara yang tidak konvensional ya, yang tidak seperti pedagogi yang mengajarkan kurikulum yang begitu kaku, tetapi kadang-kadang Sedidims juga bisa mengikuti anak didiknya untuk belajar di kafe bagi mereka yang senang dengan suasana di kafe ya, berada di ruang mungkin di lapangan olahraga bersama-sama, tapi sambil juga belajar gitu. Nah, hal-hal seperti itu tentunya adalah bagaimana teknik pendekatan Sedidims dalam menghadapi anak generasi Z. Nah, kita boleh nggak minta ya sharing dari Sedidim, teknik-teknik apa nih yang merupakan pendekatan terbaik untuk bagaimana kita bukan hanya mendidik, bukan hanya mengajar, bukan hanya melatih, tapi kita juga bisa masuk ke dalam, ya, masuk seperti ada jembatan gitu, kita masuk ke dalam kehidupan, bukan kehidupan pribadi mereka, kita tidak mau mencampuri urusan pribadi mereka, tetapi masuk ke dalam hati mereka sehingga mereka itu tahu ini guru saya yang benar-benar peduli kepada saya, ya, karena saya pernah baca bahwa anak didik kita dia tidak akan pernah
peduli seberapa banyak yang kita tahu. Sampai dia benar-benar tahu seberapa besar kepedulian kita kepada mereka. Ya, jadi apapun pengetahuan kita berikan di depan kelas itu nonsens, gak ada gunanya. Sampai mereka itu benar-benar mengetahui, oh guru saya peduli kepada saya. Itu yang penting bagi mereka. Nah, saya yakin Sedidim dalam prakteknya ini pasti banyak sekali pengalaman seperti itu yang bisa di-sharing ke teman-teman dan kita semua. Silakan Sedidim sewaktunya. Iya, thank you Miss Jane. Jadi bagi teman-teman sesama pendidik atau bagi kita-kita yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan ya. Kalau dari saya sih mungkin ini nanti yang saya sampaikan harus memang disesuaikan dengan jenjang masing-masing begitu ya. Nah, tetapi pengalaman yang saya lakukan itu sebenarnya menurut saya nggak ada yang wow, Miss Jane. Tidak ada yang wow. Tetapi saya yang pertama sekali adalah berangkat dan lakukan dari hal-hal yang sederhana. Berangkat dan melakukan dengan hati pastinya ya. Benar. Harus dari hal-hal sederhana dulu. Tidak perlu melakukan hal yang hebat, tetapi bagi saya secara pribadi praktiknya adalah pertama kita lakukan dulu dari hal-hal yang sederhana, hal-hal kecil. Nah, kemudian tips yang lainnya yang bisa saya berikan adalah kepada teman-teman yang terlibat langsung dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan. Kita harus biasanya kan harus menjadi diri sendiri nih. Di yourself ya katanya. Kalau saya, jangan jadi diri sendiri ketika sudah menjadi seorang guru. Artinya apa? Bukan arti yang negatif ya yang saya sampaikan. Tidak boleh menjadi diri sendiri ini di sini adalah seperti yang Miss Jane katakan tadi di awal, kita harus masuk ke dunia si anak, si murid. Nah, saya nih misalnya udah usia 29 tahun. Ya, saya usia 29 tahun, murid saya masih 15 tahun begitu ya. Lalu apa yang bisa saya lakukan ya supaya bisa touching, menyentuh hati mereka, supaya bisa kembali muda menjadi 15 dan tahun. Juga, ya, supaya memang mereka mau dan juga bukan yang saya lakukan menjebak murid, bukan, tetapi supaya murid-murid saya nyaman bersama dengan saya, sejahtera rasanya dengan saya, tidak terkekang, tidak tertekan batinnya. Mereka mau menerima saya, bagaimana saya menerima diri saya, begitu. Jadi yang saya lakukan itu saya tidak mau jadi diri saya ketika sudah di kelas. Ya, masuk di dalam kelas, maka saya lihat mereka misalnya ada 36 orang tambah saya. Buatlah diri Anda harus punya 37 kepribadian. Kalau memang di kelas itu ada 36 siswa ditambah dengan harus benar-benar menjadi 37 kepribadian. Ya, itu yang saya lakukan Miss Jane. Kalau bagi orang-orang mungkin aneh. Tapi kalau bagi saya, salah satu keberhasilan seorang guru di kelas dalam pembelajaran itu adalah ketika kita tidak menjadi diri kita sendiri saja. Karena kalau di dalam kelas, kita hanya menjadi diri sendiri, yakinlah, siswa juga akan merasa tidak bahagia dan tidak sejahtera bersama. Kemudian ketika belajar, maunya seorang guru itu mengajar ya jangan book oriented. Guru jangan hanya mengajarkan dan juga fokus pada capaian kurikulum. Tetapi menjadi guru itu harus benar-benar ada mengkoneksikan antara pengalaman nyata dalam kehidupan, ya, pengalaman nyata yang kita alami. Ceritakan saja semua kisah-kisah hidup kita. Tidak usah perlu menutupi banyak hal kepada murid-murid. Maybe privacy tetap privacy. Tetapi kepada murid, menurut saya Miss Jane dan teman-teman semua, ketika kita benar-benar berbagi cerita, ketika kita benar-benar menghadirkan pengalaman yang kontekstual sesuai dengan kehidupan kita, bukan berarti untuk menyombongkan diri, tetapi biasakan berangkat dari kisah-kisah inspiratif yang paling sederhana sekalipun. Contoh, saya tidak mau mengatakan saya dulu. Tidak, saya tidak mau mengatakan saya dulu. Itu namanya terkesan ego begitu ya. Tapi boleh kita ganti saya dulu itu, saya membaca sebuah buku cerita. Kisah anaknya namanya Didims. Dan masa kecilnya itu sangat suram begitu. Nah, jadi saya ceritakan dengan orang lain jadi tokohnya, padahal itu adalah pengalaman hidup saya. Harus kontekstual.
Jadi jangan fokus pada Itulah, capaian atau tujuan kurikulum doang. Kok, ya, benar. itulah Tapi mari kreatifnya kasih Sodidim. Ya. juga. Hmm. Ya, sebenarnya tidak kreatif-kreatif amat Miss Jane, tapi ya kalau dari Iya, saya selama luar biasa. Saya baru sampai 11 tadi tahun jadi guru tidak itu bisa pengalamannya. membayangkan ya, bagaimana ya tanpa melalui sekolah aktor ya, Ya, Sudidim bisa ya. Hmm. Seperti yang dikatakan tadi, bisa iya. merubah dirinya menjadi 37 kepribadian seperti itu. Jadi sebenarnya apa nanti tidak merasa ada tekanan mental nggak setelah itu, setelah mengajar gitu, ada nggak merasa seperti, aduh saya mana kepribadian saya yang sebenarnya? Bisa jadi bingung kepribadian nggak Pak dengan begitu banyak kepribadian yang sudah diperankan kira-kira? Iya, Miss Jane, terima kasih. Kalau saya sih sejauh ini masih tetap menjadi Mardim Pusihombing, Miss Jane. Tetap masih Iya. Jadi saya tidak hari ini menjadi, berbicara masih tetap dengan Pak Mardim Pusi Hombing ya. iya, bukan Iya. menjadi seorang Spider-Man, Walaupun bukan. tadi di sekolah itu ya bisa jadi Jane Foster, bisa jadi Yes, Thunder ya. yes, yes. Oke. Bisa Iya, menjadi, iya, iya. kalau di sekolah kita harus bisa menjadi seorang Gandalf, seorang Slytherin, dan Mm-mm. lain-lain sebagainya gitu. Jadi, Iya, ya, iya. tetapi saya tetap menjadi Mardim Pusihombing. Artinya begini, saya kan punya hobi ya, Mm-mm. Miss Jane. Saya punya Iya, sesuatu yang bisa saya lakukan. Nah, maka supaya tidak tertekan mental saya sadar dong, aku punya quality time sendiri dong. Me time yes, itu me ada. time. Jadi, Yes. yes, ketika kita sudah menjadi 37 pribadi tadi, jangan lupa untuk menghargai diri sendiri. Entah cuman bisa minum kopi yang kita suka, yang kita senangi, ya entah Iya, bagaimana kita menikmati alam. Saya memang iya. senang sekali menikmati alam masjid. Dan kalau Mm-mm. orang bilang, kamu di alam terkadang mau aneh-aneh, biarkan orang berkata seperti itu. Dia tidak tahu saya sedang benar-benar memuliakan diri saya dengan cara menikmati alam itu tadi begitu. Jadi saya punya Iya. hobi. Supaya tidak tertekan mental saya, hobi saya nikmati. Bahkan Miss Jane, Apa saya itu? mau jalan sendiri, benar. Saya mau Nah, pergi apa itu? sendiri. Ya, saya mau pergi sendiri, saya mau menikmati waktu sendiri, supaya saya tidak tertekan mentalnya, dan saya tetap Iya. menjadi Mardim Pusihombing. Begitu, Miss Jane. Ya, supaya tidak lupa diri sendiri ya, Pak ya. Ya, benar, Miss Ya, Jane. jadi benar-benar ini dari yang sudah diceritakan oleh Sedidim tadi ya, saya juga menyadari dan sering sekali saya juga karena dulu saya pegang bagian kurikulum di sekolah ya, saya juga sering menyadari satu hal bahwa ternyata menguasai substansi bidang ilmu kita maupun metodologi keilmuannya, mau materinya, mau struktur kurikulum apa yang dipakai, mau namanya kurikulum merdeka, kurikulum K13, ataupun apapun itu, mau komunikasi kita dan cara pengajaran kita yang seperti apa di dalam pembelajaran. Ternyata satu hal yang harus kita sadari adalah bahwa kurikulum itu ternyata adalah anak didik itu sendiri. Ya, Sehingga Sedimpu menurut saya dia sudah sangat berhasil ya menjalankan bagaimana kurikulum itu diterapkan di dalam kelas terhadap 37 anak yang unik dan berbeda dengan sesuai kepribadian mereka masing-masing, sesuai dengan bagaimana sikap dan tabiat dan cara belajar mereka mungkin ya yang diobservasi selama ini. Maka itu terlebih-lebih melebihi dari RPPM dan RPPH yang sudah kita persiapkan. ya, Dan itulah tantangan ya seorang guru dengan semua kompetisi yang diharapkan bisa dicapai. Dari 4 kompetisi itu belum tentu bisa mampu bila kita tidak menyadari satu hal ini. Ya, inilah namanya tantangan guru generasi Z ya. Jadi luar biasa sekali Sedidim dan saya ingin bertanya lagi. ya, Miss Selama Jane. ini saya melihat Sedidim itu bukan hanya bukan hanya kreatif ya, bukan hanya kreatif bisa sampai pokoknya bermain kungfu juga pernah di dalam kelas mungkin ya kan, mau menjadi apapun bisa gitulah. Jadi seperti tidak kalah dari aktor Jackie Chan kita ya kan. Lalu saya percaya Sedidim juga orangnya itu ternyata tidak angku. Dia itu lebih suka menerima pendapat dan masukan
justru dari peserta didik yang dia ajar sendiri tentang bagaimana performa dia selama mengajar, bagaimana sikap dia terhadap peserta didiknya. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah pada saat Sedidims menanyakan seperti itu kepada anak didik, nah masukan-masukan mereka itu seberapa besar pengaruhnya terhadap perkembangan Sedidims ya, untuk menjadi seorang guru yang lebih baik dan lebih baik lagi. Iya, Miss Jane, Silakan. ini juga pertanyaan yang sangat menarik, Miss Jane, bagi saya pribadi. Ya. Jadi keseringan kan jadi guru itu kita tidak menghiraukan apa yang murid sampaikan, begitu ya. Jadi saya kan memang sebenarnya di kelas juga saya mau supaya kelas saya paling kurang suka, Miss Jane, kalau murid sampai ngantuk dan tertidur ketika saya mengajar. Merasa saya gagal menjadi seorang guru. Jadi kalau teman-teman yang menonton pada saat ini tahu ada bukunya Teach Like Finland, ya. Jadi saya coba menerapkan hal-hal yang unik. Jadi sebelum kemasukan dan juga bagaimana peran murid itu dalam memberikan pendapat kepada saya untuk membangun diri saya, jadi kita harus mendengar apa yang murid katakan tentang kita. Guru itu bukan segala-galanya. Tetapi seperti yang Miss Jane katakan tadi, bahwasanya sebenarnya kurikulum yang sesungguhnya itu adalah murid. Benar. Iya. Karena memang benar-benar murid itu adalah aset serta harta kekayaan kita di sekolah yang tak ternilai harganya. Jadi ketika murid, misalnya saya sering juga Miss Jane bertanya kepada murid, bagaimana enggak? Saya sering melakukan refleksi. Bagaimana pengalamanmu hari ini? Bagaimana perasaanmu? Dan apa harapanmu? Teknik sederhana. Setiap selesai pembelajaran, kita usahakan kepada mereka bertanya, bagaimana tadi perasaanmu sebelum kita belajar atau setelah kita belajar? Mereka mengatakan, saya tadi pertama Pak dari rumah tidak senang. Tapi ketika saya di kelas, rasa tidak senang itu mulai berkurang. Berarti kan ada dinamika yang kita lakukan di sana. Kemudian saya bertanya, bagaimana pengalaman menarik ataupun yang unik yang kamu dapatkan setelah belajar selama 90 menit bersama Bapak? Dan yang ketiga selalu saya tanya, apa yang menjadi harapanmu dan juga saranmu kepada saya sebagai gurumu supaya saya bisa melakukan perbaikan dan itu bisa membuat kamu semakin nyaman dalam kelas pembelajaran. Dan luar biasa Miss Jane, saya selalu menerima pendapat mereka. Walaupun sebenarnya sebagai seorang guru ya, kurang suka kalau dinilai kan. Jadi murid itu bilang, bahkan karena kan Miss Jane, saya kadang itu karena ada kegiatan dari yayasan, saya diminta harus ikut begini dan begitu gitu ya. Mereka buat itu di kertas post-it atau di sticky notes itu, ketika saya tanyain, mereka mau menjawab begini, Pak, kurangilah Pak, pergi-pergi Pak. Itu membuat saya merasa sebenarnya tertampar. Ya, kalau saya meninggalkan mereka, tetapi ini tidak saya penuhi, maka ini juga akan berdampak bagi diri saya dan juga si anak begitu ya. Tetapi saran dan masukan dari para murid ini menjadi hal yang sangat membangun bagi saya. Artinya begini, bagi saya secara pribadi, Miss Jane dan teman-teman semua yang menonton, murid itu adalah guru sejati bagi saya dimanapun saya berada. Karena dari mereka, saya banyak belajar. Dari para murid, saya mendapatkan wawasan yang luar biasa tentang hidup yang sesungguhnya. Bagaimana mereka datang ke sekolah dengan pakaian yang rapi, dengan senyum yang menawan, dengan ekspresi yang cemberut, dan juga dengan gaya yang seliweran dari latar belakang yang berbeda. Misalnya nih, kelas 10 angkatan tahun ini 100 orang. Maka saya, baru mereka menginjakkan kaki di sekolah, saya sudah dapat 100 ilmu baru dari mereka. Jadi, saya selalu melihat itu dan memandang bahwasannya apapun yang ada pada murid, apapun yang mereka lakukan dan mereka ungkapkan tentang saya, karena kita harus berpikir bahwasanya murid itu adalah guru sejati kita juga. Bukan hanya karena kita adalah gurunya, maka kita memaksakan kehendak kita. Saya tidak bisa memaksakan kepada murid, kamu harus senang geografi, tidak bisa. Tetapi ketika apapun yang terjadi di kelas itu berasal dari hasil kreativitas mereka ataupun pola pikir mereka, dari mindset mereka, itu kita bangun menjadi sebuah kekayaan. Dan itu tak ternilai harganya. Saya selalu mendengar dan juga masukan-masukan dari murid yang selalu
membangun diri saya, sehingga itu pengaruhnya sangat besar dan sangat penting bagi saya. Karena itulah Miss Jane, karena selalu datang kan, murid kan silih berganti ya. Ada yang tamat, ada yang datang. Dan kita selalu dapat hasanah baru. Kita selalu dapat wawasan yang luar biasa. Karena itulah Miss Jane, saya selalu membangun diri saya. Yang tahun lalu tamat kelas 12, itu pasti berbeda dengan yang masuk dengan tahun ini. Ilmu baru yang saya dapatkan di tahun ini, itu belum tentu sama dengan ilmu yang sudah saya dapatkan dari murid-murid yang sudah saya lepaskan. Silih berganti. Tetapi saya punya prinsip bahwasanya murid itu adalah aset kita yang tak ternilai harganya, dan juga murid sebenarnya yang sesungguhnya itu bagi kita, perspektifnya kita harus menganggap dan juga meyakini bahwasanya mereka adalah guru sejati kita juga dalam pendidikan. Begitu, Miss Jane. Benar. Itulah filosofi dari pembelajar sepanjang masa, ya. Tidak hanya belajar dari murid, mungkin dari satpam sekolah, dari tukang parkir, dan semuanya, semua adalah guru kita, ya. Lalu, apakah pernah dari pendapat-pendapat dan masukan dari murid yang pernah menjadi satu hal yang membuat Didim justru menjadi minder, sakit hati, atau seperti itu, pernah nggak? Atau semuanya itu dianggap positif? Iya. Honestly, pertama-tama jadi guru itu, Miss Jane, saya pernah mendengar bahwasannya murid mengatakan begini kepada saya. Bapak itu masih guru muda, tapi nggak ngerti keinginan kita ya. Itu saya pernah dengar dari murid. Nah, tetapi, waktu itu sebenarnya perasaan saya, hati kecil saya sebenarnya sangat merasa kecut begitu ya, Miss Jane dan teman-teman semua. Tetapi, saya selalu beranggapan ini pendapatmu hanya di sini. Dan saya tidak akan membawa ini setelah saya selesai dari sekolah ini. Tetapi ini menjadi ilmu yang benar-benar guru bagi saya untuk membekali diri saya di kemudian hari. Dan besoknya saya bukan mencari perhatian kepada yang mengatakan itu. Tetapi dengan dalam diam saya bertindak, saya punya telinga toh sebagai guru. Maka saya dengar apa yang dia katakan. Saya introspeksi diri sampai di rumah, saya ambil cermin. Saya tanya diri saya, mirror, mirror, siapa yang paling ganteng di dunia ini? Tentunya tidak begitu orang. Tapi saya ambil cermin, ini beneran. Saya ambil cermin, saya tanya diri saya, talk to myself gitu ya. Jadi saya ambil waktu seperti bermeditasi, Miss Jane. Saya suka mengambil waktu diri barang, misalnya 30 menit atau 15 menit. Pokoknya selama itu saya anggap itu adalah kebutuhan saya, maka saya selalu melakukan itu. Misalnya waktu pas istirahat di sekolah kan saya tidak bisa melakukan itu. Maka sampai di rumah biasanya saya selalu melakukan itu. Saya bermeditasi dan merefleksikan diri saya dengan apa yang saya dengar dari orang-orang dari lingkungan sekitar hari ini. Saya bukan orang baik. Saya bukan orang yang bisa melakukan ini dan itu. Tetapi dengan pengalaman yang saya jumpai seperti itu tadi dari murid, dan bukan hanya dari murid, bahkan dari orang tua yang mengatakan bahwasanya dia itu jadi wali kelas kok nggak ngerti apa-apa ya, tidak masalah, no problem. Saya menerima itu semua dengan lapang dada, walaupun di awalnya sebagai manusia, saya tetap merasa kecut hati. Tetapi itu tadi, saya tidak akan membawa ini keluar dari sekolah ini. Tetapi masalah ungkapan yang mereka katakan seperti itu kepada saya, maka akan selesai di sekolah ini juga dengan cara refleksi secara pribadi, dan juga dari situlah pengalaman yang sejati menjadi guru yang benar sejati bagi kita. Itu kenapa saya katakan murid itu juga guru bagi kita. Seperti yang Miss Jane katakan juga tadi, siapapun bisa jadi guru untuk kita. Siapapun bisa jadi guru untuk kita. Jadi saya pernah juga Miss Jane, tetapi setelah itu ya karena saya kan ingin membangun paradigma karena kita tahu tujuan kita memang benar-benar untuk mencari refleksi diri yang sebenarnya ya. Jadi seperti mau mengevaluasi itu kita harus siap dengan apapun supaya kita tahu. Jadi kita tidak mau ya karena menerima nilai-nilai positifnya saja, sementara justru yang membangun kita itu adalah mungkin dari kalimat-kalimat negatif yang mungkin bisa lebih membuat kita itu lebih bertumbuh karena kita memiliki sebuah motivasi untuk memperbaiki diri ya. Dan saya yakin pasti itu semua sudah Didim lakukan. Dan
pastinya itu tidak mempengaruhi nilai anak-anak didiknya. Makanya mereka itu semuanya so far so good ya untuk mengungkapkan apa saja isi hatinya. Mau melalui surat cinta, mau melalui sticky notes ya, mau melalui langsung verbal, itu semuanya sudah sangat biasa karena memang sudah dianggap seperti saudaranya sendiri ya. Benar, luar biasa. Sedidim, saya yakin ini perjalanannya bukan 1-2 hari. Kita tidak bisa 1-2 hari itu membangun ya hubungan yang sedemikian rupa. Tetapi apalagi yang bukan saudara sepertalian darah ya kan. Nah, tentunya ini membutuhkan usaha. Dan menurut Sedidim sendiri ya, sampai saat ini, masalah apa yang sering ditemukan dalam diri pelajar remaja ya, terutama ya anak-anak generasi Z yang ada di dalam kelas Sedidim, yang sudah diajari seperti Sedidim katakan tadi, ya mungkin angkatan ini dengan angkatan yang berikutnya, masalahnya mungkin berbeda lagi. Cara pola pikir, bagaimana kebiasaan mereka juga mungkin berbeda lagi, karena mereka itu dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan yang berbeda-beda juga tentunya. Ya, thank you Miss Jane. Jadi kalau yang saya jumpai, yang paling sering masalah itu tetap pada karakter Miss Jane. Tetap, ya, tetap masalahnya di situ. Sebenarnya ini sangat sepele, sangat sepele. Bagaimana karakter apa yang sering dijumpai Pak, kalau boleh tahu? Iya, sekarang kan sebenarnya apa ya namanya ya, bahkan karena kebiasaan dari lingkungan di rumah yang misalnya kebanyakan waktu menggunakan gadget atau misalnya lebih banyak menghabiskan waktu dengan game online, itu karakter misalnya contoh yang pertama sekali saya ini lihat secara pertama sekali kesannya jadi murid. Menarik. Sudah dilakukan MPLS misalnya nih Miss Jane, sudah dilakukan MPLS dan kita kan MPLS itu sudah membekali mereka bagaimana cara menyapa ketika bertemu dengan siapapun di tangga, ketika turun, ya tidak salah ketika say hello, gitu kan? Atau tidak say hello, tapi tunjukkan dengan bahasa tubuh, body language, atau misalnya mata atau wajah terlihat tersenyum begitu ya. Tetapi Miss Jane, itu selalu saya jumpai di setiap angkatan dan di setiap waktu. Itu sangat sepele. Tetapi pantas saja dulu Presiden kita Joko Widodo mengatakan di masa yang lalu katanya bahwasannya kita perlu melaksanakan revolusi mental. Karena ini berhubungan dengan karakter. Sebuah profil dari pelajar itu ketika dia tamat dari sekolah tersebut. Jadi Miss Jane, tantangan yang sering terjadi yang saya lihat itu selalu ada, itu adalah di karakter Miss Jane. Jadi selalu saya jumpai, padahal sangat sepele loh. Apa sih salahnya ketika kita lihat, bahkan orang yang tidak kita kenal di luar saja, ketika kita saling bertemu, kontak mata, eye contact gitu ya, kita kadang mau gitu ya, mau. Iya, itu zamannya kita Sedidim. Tapi yang anehnya di zaman sekarang ini, justru sebuah kondisi yang terbangun itu bertolak belakang dengan hal itu ya. Yang terlihat itu ya, mereka itu nggak mau tahu siapa yang ada di samping kanan kiri gitu ya. Saya pedulinya diri saya sendiri aja gitu. EGP dah dengan Anda siapa seperti itu. Justru ya mereka juga merasa tidak ingin diganggu dunia mereka sendiri gitu ya. Seperti bila disapa oleh orang lain, justru mereka itu bukan merasa bahagia, senang disapa kayak kita ya. Iya, ada yang nyapa saya senang deh, saya punya teman baru. Tapi mereka justru menganggap repotin aja, ngapain nyapa-nyapa gitu ya, kepo dan sebagainya ya. Kita tidak melabel ya, tapi saya membaca kondisi-kondisi ya yang tumbuh pada masa sekarang ini dalam kondisi karakter remaja yang seperti dikatakan oleh Sedidim tadi itu ya, seperti itu. Nah, menurut Sedidim, apakah ada yang salah dengan pendidikan kita yang ada di Indonesia saat ini, terutama dengan pendidikan karakternya? Nah, seperti Ibu Vina ini ada menanyakan, ya benar, kurikulum itu adalah anak didik itu sendiri. Ya benar yang tadi kita nyatakan itu ya. Lalu, apabila kondisi ini yang terus-menerus kita lihat itu sama, hal yang sama dan masalah yang sama yang terjadi, apakah itu ada masalah dengan sistem pendidikan kita? Menurut Sir bagaimana? Iya, Miss Jane, kalau berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang guru yang masih
barulah boleh dikatakan saya baru 11 tahun begitu ya jadi guru. Baru 11 tahun ya Sodidims. Jadi begini, Mimin. Kalau menurut saya yang saya amati Iya, selama 11 tahun ini pengalaman saya, tentunya saya menceritakan iya, pengalaman saya. benar-benar. Kalau dari sistem pendidikan kita yang pertama selalu mencoba melakukan usaha yang terbaik dari dulu. Mulai dari kurikulum waktu saya jadi di SMA pun itu selalu mencoba melakukan yang terbaik. Itu Tetapi, itikat baiknya ya, itu itikat yes, baiknya. iya, Oke. benar, benar, betul. Tetapi ada yang salah dan sedang tidak baik-baik dengan Mm-mm. orang-orang yang terlibat dalam dunia pendidikan itu sendiri. Itulah masalahnya, Miss Jane, kalau menurut saya. Mm-mm. Masalahnya adalah ada kondisi yang sedang tidak baik-baik saja di dalam pendidikan itu sendiri oleh oknum pendidikan itu sendiri, ya. Termasuk bagi saya misalnya seorang guru yang tidak mau berubah. Saya Benar. sebagai guru selalu membenarkan kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Itulah permasalahannya kalau menurut saya, Miss Jane. Jadi Mm-mm. di dalam sistem pendidikan itu malah ke oknumnya nih, ke oknum yang orangnya itu, aktor pendidikannya yang bermasalah. Mm-mm. Ya, Ya. misalnya nih sekarang mau diimplementasikan kurikulum merdeka. Kita Mm-mm. sebagai guru atau saya, yang pertama saya katakan saya kan mengeluh gitu ya. Saya Mm-mm. belum melakukan apa-apa. Saya belum melakukan penelitian. Ibaratnya ketika kita menuliskan disertasi nih Miss Jane. Saya Ya. belum melakukan apa-apa, tapi kok saya sudah bisa buat kesimpulan. Kan kesalahannya Hmm. ada di saya. Di sistem Hmm. pendidikan, pemerintah selalu mencari dan mencoba supaya pendidikan kita selalu memberikan yang terbaik. Dan kalau dikatakan, Tapi, ya iyalah ganti pemerintah selalu ganti kurikulum, begitu ya katanya. ya. Kalau Mm-mm. saya tidak Mm-mm. setuju dengan kalimat ini, Miss Jane. Mm-mm. Ya, justru karena sudah dilakukan refleksi dan evaluasi, maka Mm-mm. kita perlu melakukan perubahan. Toh namanya saja, konsepnya saja yang berbeda, tapi ada hal yang dibaharui dan dicoba selalu dilakukan inovasi serta terobosan yang baik. Nah, maka permasalahannya dalam pendidikan kita, kalau dari kebijakan yang dilakukan, menurut saya tidak ada yang tidak baik. Tetapi orang yang terlibat langsung dalam pendidikan, aktor-aktor pendidikan lah yang sedang tidak baik-baik saja. Karena sangat bahaya sekarang, Miss Jane, ketika saya sebagai seorang guru, cerminannya tidak seorang guru, itu adalah masalah paling besar dalam pendidikan itu. Bagaimana Benar-benar. mungkin bisa pendidikan dan kurikulumnya dalam sistem pendidikan bisa berhasil kalau aktor dari pendidikan itu sendiri belum mencontohkan atau melakukan hal-hal yang bisa mengubah, ya. Oke, Ya. ya kita tidak usah tutup-tutupi misalnya begitu. Oke lah, Ya. dari pemerintah juga mungkin ya. Dari dulu ya, misalnya sekarang UN sudah dihapuskan. Saya sangat Benar. setuju UN itu dihapuskan. Karena apa? Tidak semua kompetensi murid di Indonesia ini sama. Mm-mm. Tidak semua sama. Mm-mm. Benar. Tetapi dengan adanya kurikulum merdeka sekarang, maka sekolah, satuan pendidikan dibebaskan untuk berkembang sesuai dengan konteks sekolahnya, sesuai Iya, dengan iya. itu yang menariknya. Persiapannya justru yang Ya, bagaimana. benar Miss Jane. Jadi kalau dari saya Miss Jane, sebenarnya saya tarik ya teman-teman semua, saya tarik Iya, ke pribadi saya sendiri, iya. yang bermasalah di pendidikan itu justru aktor-aktor dalam pendidikan kita Mm-mm. sendiri. Jadi Tidak sekarang sudah terlepas saatnya nih, kita ya, sendiri. Iya, benar. ya. Kalau bagi saya ya, karena itu tadi Miss Jane, basic saya baru 11 tahun jadi guru. Jadi pengalaman saya begitu. Saya tidak tahu apakah saya karena masih generasi muda, ya, masih usia 29 tahun, belum begitu lama bergerak di pendidikan. Tetapi kalau saya lihat nih Miss Jane, saya menjadi guru aja baru 11 tahun. Tapi kalau saya berangkat dari pendidikan ketika saya dari SD, SMP, SMA, yang saya ingat, kurikulum selalu diusahakan yang terbaik kok. Sistem pendidikan selalu dilakukan yang terbaik kok. Selalu kok dicoba refleksi dari setiap masa ke masa. Selalu dicoba dilakukan perubahan. Tetapi dosa terbesar pendidikan itu adalah salah satunya ketika kita tidak mau mengubah hal-hal yang memang sangat sederhana, tetapi kita tidak mau bergerak untuk perubahan itu sendiri. Jadi mohon maaf nih kalau ada teman-teman pendidik atau orang-orang yang terlibat langsung dalam
pendidikan yang Pendidikan. menonton bicara langsung ini, ketika kita tidak mau ya mengikuti ataupun melaksanakan atau mengimplementasikan kebijakan-kebijakan dalam sistem pendidikan yang baru, ya, kalau bukan kita yang melakukan perubahan, siapa lagi, ya? Kita tidak akan bisa mengharapkan generasi sekarang atau generasi yang kita didik akan membuat bangsa ini cemerlang kalau kita sendiri tidak berani merongrong yang menjadi permasalahan itu. Justru karena aktor-aktor pendidikan tadi seperti saya lah, yang memang benar-benar tidak peduli dengan pendidikan, sehingga intoleransi semakin merajalela, pelecehan seksual semakin merajalela, dan dosa-dosa pendidikan lainnya. Jadi kita sebagai aktor dari pendidikan, lakukanlah dari hal kecil. Cintailah hal-hal sederhana. Buatlah perubahan dari diri sendiri. Dan maulah untuk berubah. Ya. Yes. Jangan membenarkan kebiasaan, tetapi biasakanlah kebenaran. Iya. Karena memang self defense-nya manusia itu, mekanisme tubuh kita itu seperti itu ya mungkin. Karena itu kita selalu menolak perubahan dan nyaman dengan apa yang sudah ada selama ini. Sementara zaman terus berubah, sementara cuaca saja juga sudah sering berubah ya. Kita sudah lihat climate changing yang sangat tidak sesuai dengan normalnya lagi. Lalu, seperti yang Sedidim katakan tadi, sudah benar itikat baik untuk berubah itu selalu ada. Dari satu persatu ya yang memimpin pendidikan, bidang pendidikan untuk di Indonesia, semua punya itikat baik. Tapi bagaimana keberhasilan itu bisa terjadi tidak tergantung kepada perubahan yang dibuat, tetapi bagaimana oknum-oknum yang terkait dengan pendidikan itu, sistem pendidikan itu artinya sebuah sistem yang artinya menyangkut guru, menyangkut orang tua, menyangkut masyarakat ya. Sistem pendidikan itu ya harus sama-sama bisa berubah, mendukung perubahan itu supaya menjadi nyata. Ya, saya sangat percaya apa yang dikatakan Sedidim hari ini akan mampu ya, mungkin membuka sedikit dari wawasan maupun mengetuk kesadaran kita untuk mau berubah. Sebab bila tidak ya, saya juga sangat percaya dulu ketika kita bersama-sama itu masih mengolah ya sebuah kurikulum baru, itu semua merasa kenapa harus berubah, baru berubah, kenapa harus berubah lagi gitu ya. Memang harus berubah ya, kita harus ikut berubah ya, karena siapapun itu yang melawan arus tentunya dialah yang tidak akan pernah bisa diselamatkan. Tetapi mereka yang mau mengikuti arus ya, yang mau beradaptasi baru bisa memiliki keberlangsungan hidup gitu. Jadi kita itu harus siap berubah. Nah, tentunya dengan harapan apa yang membekali perubahan itu juga harus adanya persiapan dan pembekalan yang mantap ya, untuk kepada guru-guru, mau kepada sekolah, sistem-sistem yang ada, supaya mereka itu tidak merasa saya mau berubah, tapi mau berubah dari mana gitu, ya kan? Awalnya itu saya harus dibekali dulu dong, saya baru tahu bagaimana caranya, saya harus menuju kemana, bagaimana ya, seperti sekarang ini. Justru kurikulum merdeka, satu lembar saja ini sudah oke, RPPM, RPPH, tidak ada strukturnya gitu lah. Bagi guru sekreatif Sedidim, saya percaya Sedidim akan mampu menuangkan itu. Mungkin dalam 3 kalimat saja Sedidim bisa melakukan semuanya dengan sempurna. Tetapi bagi guru-guru lain yang sudah terortodoks ya, sistem pemikirannya sudah begitu kaku oleh konvensionalisme yang sudah mereka lalui, begitu tentang KDKI ya, tentang indikator-indikator yang sudah mereka terbiasa harus mereka cantumkan di dalam RPPM, RPPH, dan mereka itu tidak melihat seperti yang out of the box ya, mereka pasti akan merasa, wow, ini sebuah tantangan yang sangat menakutkan bagi mereka. Saya harus tulis apa? Saya harus buat apa? Saya seperti tidak ada pegangan seperti itu. Nah, justru lah seperti itu, maka guru-guru penggerak inilah ya yang mulai digerakkan gitu untuk membantu rekan-rekan kerjanya, membantu teman-teman sejawatnya untuk bisa bersama-sama menuju perubahan ini. Menurut Sedidim, apakah kurikulum merdeka kita akan berhasil? Iya.
Itu Mungkin tadi Sudidim, Miss Jane. aduh Sudidim sudah 15 menit lewat ini, Sudidim sudah kelaparan. Ini dua pertanyaan terakhir lagi nanti ya. No Oke. problem. Untuk Miss Jane itu pokoknya waktu selalu ada. Oh, terima kasih, saya tersanjung. Lagunya saya lupa. Oke. Jadi kalau kembali ke yang tadi pendapat saya di awal ya Miss Jane, Ya. terkait juga dengan pertanyaan Miss Jane mengenai sistem pendidikan begitu ya, apalagi kurikulum. Kalau netizen katakan ganti pemerintah, ganti kurikulum begitu ya. Jadi apakah kurikulum merdeka ini akan berhasil? Nah, ketika dari sekarang aktor-aktor pendidikan itu tadi melakukan perubahan yang sekecil apapun, ya, jangan hanya mengeluh dulu, jangan hanya komentar dulu, tapi ketika sudah dikerjakan, ya, saya optimis sih Miss Jane dengan diserahkannya sepenuhnya kepada satuan pendidikan yang bersangkutan, ya, saya optimis dengan kurikulum merdeka ini. Teman-teman semua, kurikulum merdeka hanya nama, ya kan? Kurikulum merdeka itu hanya judul, gitu ya. Iya. Di dalamnya ada sebuah proses panjang yang harus kita lakukan. Sama seperti Mas Menteri berkata begini, pendidikan akan berhasil, ya. Kapal pesiar yang bernama Pendidikan Indonesia akan berlayar dengan sangat baik apabila semua orang atau semua guru atau semua aktor aktris pendidikan melakukan perubahan sekecil apapun. Tetapi bagi setiap orang yang di awal saja sudah pesimis, sudah mengeluh duluan, maka kapal pesiar yang dikatakan Mas Menteri itu tadi tidak akan bisa berlayar dengan baik. Jadi kalau saya pribadi, Miss Jane, saya optimis dengan hal ini. Tetapi sekarang kembali kepada diri setiap orang. Ketika kita mau Indonesia maju, maka berubahlah. Pertama, ubah dulu diri sendiri. Bukan secara fisik, bukan fisik, tetapi kondisi hati kita yang selama ini kurang sesuai dengan pendidikan yang sesungguhnya, maka mari berubah. Mindset kita harus dibenahi dan dibekali. Yuk, sering-sering aja nonton. Tidak usah harus pergi ke luar negeri misalnya. Sering-sering nonton. Perbanyak membaca buku. Kemudian lihat apa yang orang lakukan dengan pendidikan itu. Sering menonton, jangan cuma nonton hal-hal yang memuaskan batin kita. Tetapi sebagai seorang guru, mari cari tontonan yang memang benar-benar bisa bermutu dan membuka hasanah ilmu ataupun wawasan kita. Jadi sama seperti yang katakan tadi, semua genre film itu saya tonton. Dan ternyata memberikan perspektif yang sangat baik ketika saya menonton itu. Dulu saya dulu misalnya, kalau berbicara mengenai dulu, saya ini adalah seorang guru yang benar-benar menganggap saya adalah sumber yang paling benar dibandingkan siswa. Tetapi setelah saya menonton satu tontonan, satu film, ya, banyak sekali ya. Ada film Bollywood juga ada film di A-Teams dan lain-lain sebagainya, ya, yang sampai-sampai mereka membayangkan huruf dan angka di dalam otaknya. Itu saya lupa nama film. Tetapi saya malah berpikir, oh ternyata saya selama ini tidak membahagiakan murid. Pantas saja murid melawan saya. Nah, maka dari sana, ketika saya tonton itu, atau ketika saat ini kita menonton live-nya Miss Jane Merlin, maka akan ada perubahan yang akan kita terapkan dan kita bawa pertama sekali pada tidak usah mengomentari apa yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi setelah ini sudah sangat banyak kok yang diperhatikan oleh pemerintah, mau kesejahteraan guru, mau undang-undang tentang guru, semua kan semakin jelas ya sekarang ini. Tetapi kita sebagai aktor pendidikan literasinya sangat rendah, sehingga kita tidak membaca, tidak kritis terhadap apa yang sudah dilakukan, tetapi ketika sudah berjalan lama, barulah kita berkomentar. Misalnya, keputusan PSKAP nomor 28 tahun 2021 yang lama tentang capaian pembelajaran. Itu kan dikasih pemerintah supaya kita cermati. Tapi kita tidak membaca dan tidak memperhatikan itu sama sekali. Tetapi setelah berjalan lama, maka kita berkomentar. Selama ini kita kemana? Hello, kamu selama ini bersembunyi di mana? Gitu. Tapi ketika kita memberikan sumbangsi ataupun kontribusi
dalam sebuah tulisan yang sederhana, entah di Facebook kita, atau di story WhatsApp kita, atau dimanapun yang bisa kita bagikan ya. Saya salutnya seperti yang dilakukan Miss Jane sekarang. Itu kan akan mempengaruhi orang-orang yang selama ini itu masih di dalam box, yang belum out of the box. Begitu. Benar. Jadi kita benar-benar out of the box, apalagi kalau kita adalah aktor pendidikan yang terlibat dalam pendidikan itu. Jadi kalau saya bikin, saya optimis karena saya ingin melakukan perubahan itu, terutama ya itu dia tadi, saya adalah guru yang ingin memulai segala sesuatu dari diri saya karena saya kan tidak sempurna. Ya benar Ibu Lupi Noya yang belum nonton Raja Menfar, itu benar, itu bagus sekali. Sebagai seorang guru saya sarankan menonton ini. Saya bukan promosi, banyak sekali lagi yang ada juga, ada Jackie Chan juga pemainnya, itu ada, dia seorang guru, kemudian Tony Lau atau siapa ya, saya nggak ingat, Donnie Yen itu dia menjadi seorang guru yang di dalam kelas itu adalah seorang banyak siswa yang berandal, tetapi ketika Donnie Yen malah benar-benar terjadi perubahan, dan Donnie Yen berangkat dari keusilan ataupun benar-benar berangkat dari kondisi siswa yang tidak teratur, tetapi dia berhasil menciptakan atau output murid yang benar-benar luar biasa. Jadi saya optimis. Saya ada nonton juga, ya benar. Ya, itu Donnie Yen pemainnya, saya tonton, itu bagus sekali. Ya, jadi ini ada Pasaribu Bernade, dia juga menyatakan bahwa dibutuhkan guru kreatif seperti Pak Didims inilah untuk mengajak dan mengaktifkan guru ortodoks untuk ikut ambil bagian dalam kurikulum Merdeka melalui hal-hal yang sederhana sehingga mereka ingin ikut ambil bagian Miss Jane sedikit. Ibu Pasaribu ini Bernade pensiunan guru yang memang luar biasa. Beliau seorang terima kasih Bu. Ya, suhunya sudah ikut dalam beliau ini juga jadi mungkin nanti Miss Jane boleh kontak pribadi. Beliau ini sekarang sudah pensiun tapi mengumpulkan anak-anak di rel kereta api untuk diajari dan dididik. Itu Ibu Pasaribu. Dia luar biasa. Dia salah satu orang yang menggerakkan saya supaya menjadi seorang guru. Gitu. Itu Ibu hormat saya untuk Ibu Bernade. Iya, Ibu Pasaribu, ini benar-benar semangatnya ya sangat menyentuh hati nurani kita semua ya. Jadi sebenarnya yang benar-benar dilakukan Ibu Pasaribu inilah salah satu contoh nyata. Jadi bukan hanya guru kreatif seperti Sedidims yang bisa mempengaruhi dan mengajak orang-orang lain, tetapi hal-hal kecil yang sederhana, tetapi itu kalau sudah menyentuh dengan hati nurani, dengan makna pendidikan itu sendiri yang sebenarnya tidak lain tidak bukan yang namanya kurikulum merdeka itu sebenarnya adalah merdeka sebagaimana layaknya kita manusia yang merdeka ya, kita punya free will untuk bagaimana menghormati orang lain, dihormati orang lain, dan bagaimana kita memperlakukan manusia di muka bumi ini dengan hati nurani. Sebenarnya itu tujuannya yang paling utama ketika kita menyadari adanya our inner higher self yang ada di dalam diri kita ya. Nah, kita itu sebenarnya sudah melakukan apa yang dimaksud dan dimaktubkan dalam kurikulum merdeka itu sendiri. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Pasaribu ini. Terima kasih Ibu sudah bergabung dengan kita dan saya punya waktu untuk berkenalan dengan Ibu di sini. Semoga ya semua yang dilakukan Ibu mendapat berkah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehat selalu ya Ibu. Amin. Ya, jadi, luar biasa sekali ya kita hari ini. Sebelum nanti ditutup Miss Jane, jadi Miss Jane, beliau juga adalah salah satu aktor pendidikan yang begini Miss Jane. Saya tidak bisa melakukan yang dilakukan oleh Ibu Bernadette ini. Apa yang dilakukannya? Semua dia tidak memandang latar belakang. Who knows gitu ya di masa yang akan datang. Jadi Ibu Bernadette ini bahkan mengumpulkan anak-anak mengajar itu, melukis sampai kepada masjid, Miss Jane. Masjid, ada yang di kereta api, di mana lagi ya? Saya pernah melihat dokumentasinya, tetapi saya lupa pula. Nanti saya kirimkan kepada Miss Jane. Ya. Jadi begini,
ini aktor pendidikan lah. Kalau saya menjadi menteri pendidikan, saya tidak mau mempensiunkan ibu ini, Miss Jane, begitu. Jadi karena ibu Sebenarnya, benar-benar iya. ya Guru memberikan, sepanjang masa sudah memang yes, ada di dalam rencananya ibu ini ya. Iya. benar. Pantaslah mendapatkan penghargaan sebenarnya dari pendidikan. Seorang ibu pasar ibu Mm-mm. ini harus Mm-mm. dapat anugerah pendidikan gitu ya, Miss Jane ya. Terkait Mm. tadi kita kurikulum merdeka. Namanya saja kurikulum merdeka, tapi ibu ini sudah melakukannya sejak lama begitu. Nah, Benar. maka bisa saja kan di tahun 2030 nama kurikulum kita bukan kurikulum merdeka. Bisa saja kurikulum perdamaian. Iya, Bisa saja iya. kurikulum keadilan sosial. Ya, Heeh. benar. Itu dia Mau kondisinya. nama apapun itu ya kondisinya, ya sebenarnya itu tidak lain tidak bukan sebuah pedomannya itu ada di dalam diri kita masing-masing Ya, gitu. Bagaimana kita memandang pendidikan itu selayaknya itu harus dikembangkan sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan amanah yang diberikan oleh our higher inner self ya yang menitipkan itu kepada kita sebagai visi misi kita di dunia ini. Jadi benar, walaupun ya kita mungkin banyak merasa ada guru yang merasa saya tidak mendapat anugerah, saya tidak mendapatkan penghargaan gitu ya, saya tidak dipandang sebelah mata. Tapi yakinlah, apa yang Anda lakukan hari ini adalah dengan terangnya lentera dalam jiwa Anda sebagai seorang guru, ya, seberapa banyak yang dapat Anda terangi anak didik Anda, ya, terang itu tidak akan pernah sirna dalam kehidupan Anda. Sehingga ketika tak ada mata pun yang melihat kepada diri Anda, tetaplah bersinar terang. Sebab sinarmu itu abadi sepanjang masa. amin. Ya, Yes, Miss Jane. amin. Iya, lalu sebenarnya ini masih banyak pertanyaan tentang orang tua, zaman old, zaman now, tapi saya juga mempertimbangkan Sedidim baru kembali ke rumah, belum mandi, belum makan, jadi ya Tidak mungkin masalah, Miss Jane. No problem. tidak masalah Oke. ya. Ini Tidak masalah. saya sih ingin menanyakan ini, apa ada perbedaan nggak orang tua zaman benar Sedidim sebelum lapar? Tadi sudah makan, Miss Jane. Oh, sudah Benar. ya. Oke, saya lebih tenang hati kalau begitu. Oke. Nah, apa perbedaan ini harapan orang tua zaman old dengan orang tua zaman sekarang? Karena kita tahu ya, mereka punya standar dan harapan yang berbeda-beda. Dan tentunya sebagai guru, kita tidak bisa hanya berhubungan dengan anak murid saja, tetapi kita juga kerap harus berhubungan dengan orang tua untuk bersama-sama membuat perubahan itu terjadi gitu. Nah, apabila kita melihat sampai saat ini ya, apa Sedidim pernah nggak bermasalah dengan orang tua atau melihat orang tua zaman sekarang ini bagaimana kira-kira Ya, karakteristiknya? Okay. iya. Thank you, Miss Jane. Kalau yang pertama, Thank you. apakah harapan orang tua zaman old dengan zaman now itu Mm-mm. sama? Kalau pengalaman saya, semua orang tua harapannya sama kepada anaknya, mau zaman old atau zaman now itu semua sama. Artinya Mm-mm. anaknya disekolahkan benar-benar menjadi Mm-mm. manusia. Sederhananya begitu. Anaknya Mm-mm. disekolahkan benar-benar menjadi manusia itu dulu. Lain itu Mm-mm. kalau misalnya dia menjadi seorang dokter atau apa, itu tolak ukur yang selanjutnya. Tetapi harapan Mm-mm. orang tua zaman old dan zaman now itu adalah benar-benar menjadi manusia. Semua sama. Mau orang tua zaman old, orang tua zaman now, saya percaya orang tua semua harapannya sama. Nah, kalau ditanya, pernah nggak bermasalah dengan orang tua murid? Pernah, miskomunikasi itu wajar. Ya, Yeah. miskomunikasi itu wajar dan sering terjadi. Saya pernah mengalami hal seperti itu. Bukan sekali, dua kali, tiga kali. Saya beberapa kali, sering bahkan mengalami Apalagi dengan hal-hal. gaya mengajar yang out of the box dan begitu kreatif seperti Sedidim ya. Ya, saya pernah dikomentari gara-gara saya mengajarkan murid, membelajarkan murid di pandemi dengan menggunakan TikTok. Saya pernah dikomentari. Dengan Bukan TikTok, hanya, oke. yes, bukan hanya orang tua saja yang mengomentari saya sebenarnya karena saya membelajarkan murid dengan TikTok. Tetapi bahkan ada juga pendidik yang dari daerah Ya. lain, bahkan Ya. lama menghubungi saya, Ya. dengan panjang lebar berbicara kepada saya, satu kalimat dikatakan kepada saya. Mau dibawa kemana pendidikan ini kalau gurunya seperti kamu, katanya kepada saya. Oh. Jadi, ya,
itu pernah Miss Jane kepada saya disampaikan. Tantangan Jawaban ini, saya, tantangan ya. yes. Jawaban saya pada saat itu kepada orang tua yang mengomentari, ya, yang bermasalah ini karena anaknya menggunakan TikTok mengajar saya, jawaban saya sederhana saja. Ibu, saya bukan guru yang sembarang guru. Saya juga sebelum mengajarkan itu dengan menggunakan media TikTok, saya juga mengenali siapa anak ibu. Dan saya juga tahu saya siapa. Itu saya katakan. Tapi lama-kelamaan, saya tidak tahu ada angin apa, Miss Jane. Yang pasti, karena jawaban saya tadi, yang pasti, Bu, sebagai seorang guru, sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak akan membawa anak ibu ke kegelapan. Yang pasti saya akan membawa anak ibu itu ke terang seperti yang Miss Jane katakan tadi. Ya, lama sekali saya dilawan Miss Jane. Itu nggak betul itu katanya kepada saya. Apalagi tahu lah ya Miss Jane kalau orang Batak seperti saya. Nah, jadi, tapi lama-kelamaan orang tua ini malah makin sering-sering bertanya tentang anaknya, berdiskusi tentang cita-cita anaknya. Saya tidak tahu di awal kenapa. Ternyata anaknya mengalami perubahan. Kok malah makin rajin. Setiap pagi lebih cepat bangun katanya. Itu pengakuan orang tuanya. Setiap pagi lebih cepat bangun, kemudian lebih tidak pernah lagi selama daring orang tua yang selalu ribut ke sana kemari gara-gara permasalahan belajar. Ya, jadi saya perhatikan memang bahkan ketika masuk TV, anaknya itu sendiri yang saya minta menjadi role model konten dia sendiri yang saya kirimkan. Ya, walaupun pada saat itu benar-benar saya ditentang habis-habisan oleh orang tua ini, tapi saya masukkan anaknya dan luar biasa. Dari situ anaknya yang kurang percaya diri selama ini, dan di awal benar Miss Jane, anaknya tidak pernah mau mengeksplor apa yang ada pada dirinya, bakatnya juga selama ini ternyata dia diam-diam, tetapi dengan TikTok itu ternyata ada satu keberhasilan meskipun sangat sederhana. Loh, anak saya kok bisa makin lancar ya ngomongnya Pak ya. Anak saya sekarang sampai memposting begini, saya senang loh Pak katanya, dikirim kepada saya. Ya, syukur kalau begitu ada perubahan. Itu pernah. Dan bahkan ketika ada seorang guru dari luar Sumatera mengatakan kepada saya, kalau seperti itu teknik dan metode Anda mengajar di TikTok, maka pendidikan ini akan dipertanyakan oleh orang tua, katanya. Saya memang termasuk orang yang frontal ketika menjawab Miss Jane. Maka jawaban saya apa? Dengan sederhana jawaban saya, ketika kita sesama guru komentarnya begitu kepada teman guru, maka pendidikan tidak akan pernah berhasil. Itu jawaban saya. Karena tadi kan kalau Bapak mengajar, saya katanya kan mengajar dengan menggunakan TikTok, maka pendidikan akan diragukan begitu. Maka harusnya kan sesama guru memberikan masukan, yang kamu lakukan itu begini, tapi boleh ya kalau dilakukan begitu. Nah, itulah guru yang memang benar-benar peduli kepada perubahan. Tetapi kalau kita sibuk dengan memberikan komentar yang tidak bersifat membangun, maka saya rasa kita sendiri yang merusak sistem dalam pendidikan itu. Itu mengapa tadi di awal saya katakan Miss Jane, bahwasanya banyak aktor-aktor pendidikan itu yang sebenarnya dirinya sendiri yang bermasalah, sehingga pendidikan itu arahnya tidak jelas. Jadi pernah saya alami permasalahan Miss Jane, banyak tantangan yang saya dapatkan. Pernah ini tidak sesuai sama kepala sekolah, yayasan gitu yang melihatnya. Bahkan ditantang. Iya, kalau yayasan kita, kepala sekolah saya, Yayasan Setia ya, para suster sangat mendukung saya. Yuk Pak, silakan pasti hal sekecil apapun ketika itu bisa berdampak, silakan lakukan. Dan bahkan saya diapresiasi loh Miss Jane, dia diapresiasi oleh pengurus yayasan dan kepala sekolah saya. Karena memang berkat hal tersebut ada prestasi yang meningkat ya, begitu. Ini ya sebenarnya yang membedakan ya yang tadi kita katakan tadi ya Sodidims ya tentang oknum-oknum dan pelaku aktor-aktor di dalamnya itu sebenarnya yaitu termasuk kepala sekolah, yayasan ya. Jadi itu juga harus sama-sama memahami kemana arah kita gitu. Kalau memang yang ortodoks juga, mereka juga akan sangat susah untuk mau membuka diri gitu ya, ataupun mendukung ya guru-guru yang seperti guru gaul kayak
yang kita ceritakan sekarang ini. Jadi beruntung sekali lah Sedidims berada dalam lingkungan yang juga mendukung. Iya, saya sangat mensyukuri itu Miss Jane, sangat mensyukuri. Itu sebuah berkah ya. Bisa Yes. jadi ya kalau di sekolah lain mungkin ya kepala sekolahnya bisa naik tensinya, stroke dia. Ya, kayak belajar. Kalau saya malah didukung Miss Jane. Tapi sebenarnya benar itu yang dikatakan Sedidim, saya setuju. Kalau mau teknologi ya, itu tidak ada yang salah dengan teknologi. Mau kita salahkan game online, mau kita salahkan internet, tidak ada yang salah dengan itu. Jadi sepertinya teknologi itu adalah pedang bermata dua ya kan? Kita tidak tahu kemana kita mau menggunakannya, arah yang mana yang kita pakai. Kalau untuk kebaikan, maka hasilnya adalah kebaikan. Tapi kalau memang tanpa kebijaksanaan kita gunakan itu dengan di luar pengendalian diri, itu baru akan menjadi hal yang menghancurkan generasi muda. Jadi memang benar sekali bila ingin berkomentar, ya kita itu harus bijaksana, tidak menghakimi, tapi lihatlah dulu ke arah mana pedang itu digunakan. Ya. Lalu ini mungkin pertanyaan terakhir lah, apa harapan dari Sedidim sendiri untuk diri Sedidim sendiri? Ya, harapan saya untuk diri saya sendiri Miss Jane adalah tetap inovatif dan kuat menghadapi badai yang selalu terjadi. Itu aja. Kuat, Anda pasti kuat. Oke, lalu apa harapannya bagi peserta didik Sedidim? Harapan saya nanti untuk saya tadi kan untuk Sedidim sudah tetap kuat dan kuat inovatif yes benar. Kalau untuk peserta didik harapan saya adalah jadilah peserta didik yang bijak dari hal-hal kecil dan cintailah hal-hal kecil yang berdampak bagi banyak orang. Itu saja. Ya, jadi lakukan hal-hal kecil ya, yang berdampak bagi banyak orang. Tentunya itu juga sangat terkait kuat dengan peran kita sebagai guru, bagaimana kita menarik perhatian anak didik kita supaya terlibat dengan kehidupan, sehingga mereka itu menjadi peduli kepada kehidupan yang ada di sekitar mereka. Baru mereka bisa berbuat hal-hal tersebut ya. Lalu, yang terakhir, bagaimana harapan Sedidim untuk teman-teman seperjuangan, para guru, dan semua aktor-aktor pendidikan yang ada di Indonesia? Ini yang paling penting. Terima kasih. Ya, yang paling penting itu harapan saya sebagai aktor pendidikan, mari kembali melakukan refleksi dan evaluasi terhadap diri sendiri. Kemudian, setelah melakukan refleksi dan evaluasi terhadap apa yang menjadi tanggung jawab moral kita sebagai seorang aktor pendidikan, maka sudah saatnya kita melakukan perubahan. Perubahan dalam arti memulai dari diri sendiri. Tidak usah melakukan hal yang hebat sekali, tetapi lakukanlah perubahan dari hal kecil, dari diri sendiri, yang bisa berdampak terlebih dahulu bagi diri sendiri, dan yakin ini akan menyebar kemanapun, dan yakin 100% perubahan itu akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan dalam sistem pendidikan kita. Jadi jangan mengeluh terus, jangan hanya mengomentari, tetapi jadilah menjadi orang yang benar-benar aktor ulung, aktor sejati untuk perubahan dan kemajuan dalam pendidikan itu. Itu Miss Jane, thank you. Luar biasa sekali Sedidim, ya benar ya. Jadi guru yang bahagia dialah yang akan melahirkan anak didik yang bahagia. Guru yang sukses dia juga yang akan melahirkan anak didik yang sukses. Jadi mulailah dari diri kita sendiri. Saya juga akan belajar seperti harapannya dari Sedidim. Terima kasih sekali Sedidim untuk kehadirannya hari ini. Walaupun saya tahu Sedidim sudah sangat lelah, tapi begitu bersemangat ya. Dan semangatnya ini adalah semangat yang tulus, murni, yang mengobarkan semangat perubahan yang baik untuk dunia. Dan pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh begitu banyak, ya 14.000 orang yang sudah menunggu jawaban dari Sedidim. Pertanyaan terakhir, apa
kriteria cewek idaman Sedidim. Silakan. Misalnya Kriterianya, checklistnya itu kriterianya. supaya lebih jelas gitu, karena Oh ya, di ini di yang di dijawab ini sudah penting. disinyalir, ya sudah disinyalir setelah acara ini berakhir akan sangat banyak surat lamaran yang akan tiba ya, mungkin melalui email, melalui Facebook, kemana-mana yang akan ditujukan tentunya ke Sedidim. Ya silakan Su. Jadi kriterianya apa adanya saja, Miss Jane. Apa adanya. Apa adanya ya. Ini yang susah, So. Ini yang susah. Aduh, jadi banyak yang ketawa ya. Baiklah, apa adanya jadi artinya itu diserahkan kepada Tuhan yang mengaturnya, Yes, apa yes. adanya sesuai takdirnya dan tentu saja sesuai dengan chemical yang akan mungkin terjadi ya antara siapapun yang ada di dunia ini. Saya yakin pasti dia adalah orang yang terbaik yang akan bertemu dengan Sedidim nantinya, Amin. yang akan bersama-sama untuk memajukan pendidikan Indonesia. Pendidikan itu bukan hanya dari sebuah instansi pendidikan saja, tapi dibangun dari keluarga. Oleh karena itu saya sangat yakin dan percaya itulah sebabnya Sedidim sampai hari ini belum merit-merit, karena dia mau meyakini instansi keluarga yang akan dibangunnya itu adalah keluarga yang benar-benar keluarga yang akan tetap bersatu selamanya. Yang menjadi sebuah filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya, yang di depan dia akan menjadi pemimpin yang sebagai teladan, di tengah dia akan menjadi orang yang bersama-sama melakukan itu ya, menjadi penyemangat, dan di belakang dia akan mendorong semua anak didiknya dengan sepenuh hati dan sepenuh jiwanya. Terima kasih sekali. Jadi sesi ini sangat spesial ya. Ini sudah hampir 2 sesinya Jane Marilyn ya. Kita kedatangan tamu yang begitu spesial. Sangat berterima kasih sekali. Semoga pertemuan kita menjadi berkah bagi semuanya. Mari bersama kita tetap nyalakan semangat bagi pendidikan Indonesia merdeka. Terima kasih Sedidim. Apabila ada kekurangan ya dengan pertemuan ini sampai menarik waktu yang panjang, saya sangat mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai jumpa lagi Sedidim. Semoga Sedidim tetap sehat, penuh Amin. dengan semangat, penuh berkah, good luck, Amin. dan sukses selalu. Ya. Iya, Kita terima tunggu kasih. kabarnya nanti sepulang dari KL ya. Yeah. Oke. Terima kasih kembali, Miss Jane. So proud to be a part Sama-sama. of your episode, iya kan? Justru ini adalah episode yang begitu membanggakan. This is the very pride episode. Ya, karena kolaborasi dari Jane Foster dengan Jackie Chan ini sangat luar biasa. Iya. Jane Foster dengan Jackie Chan ya. Iya. Well, Oke. pokoknya Iya. it's an honor to be a part of Saya your yakin. episode ya. Ya, saya yakin setelah ini juga pasti Sedidim sudah akan berkaca, mencari cermin, kemudian menanyakan mirror, who is the very, siapa guru yang paling keren? Pasti jawabannya itu adalah Sedidim, ya. Nah, karena refleksi itu akan pasti selalu dilakukan, ya. Saya juga akan belajar seperti itu. Banyak hal yang saya pelajari hari ini, saya yakin semuanya juga sangat banyak mendapatkan pembelajaran pada hari ini. Inilah satu hal yang kita syukuri. Saya melakukan ini bukan karena saya kurang kerjaan, bukan karena saya ingin mengambil waktu atau mau mencari apapun, tetapi saya dengan setulus hati ingin membuat perubahan kecil. Terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi semuanya. Salam sehat selalu. Thank you. Bye-bye. Selamat makan malam dan selamat istirahat ya, Sur. Yes. Bye-bye. Bye-bye, Miss Okay. Jane. Thank you so much ya, Miss. Bye-bye. Yes. Thank you. Okay.